Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat ya dan siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Hari ini kalian sudah memasuki bab yang terakhir di semester 1 ini, yaitu bab yang ke-6 tentang energi dalam sistem kehidupan. Subbab yang akan kalian pelajari pada bab 6 ini adalah yang pertama, pengertian energi, kedua, berbagai sumber energi, ketiga, makanan sebagai sumber energi, empat, transformasi energi dalam sel, lima, metabolisme sel, dan yang keenam, sistem pencernaan. Dalam kehidupan kita sehari-hari akan selalu terkait dengan energi. Misalnya, ketika pergi ke sekolah, kalian memerlukan energi untuk sampai di sekolah. Nah, seorang atlet lari pun membutuhkan energi yang cukup untuk menyelesaikan lomba lari. Selain itu, misalnya, kuda membutuhkan energi untuk dapat menarik gerobak atau kereta. Jadi, semua aktivitas yang dijalankan oleh makhluk hidup sangat terkait dengan konsep energi. Bahkan, makhluk tak hidup pun juga ada kaitannya dengan konsep energi. Misalnya, sebuah mobil diperlukan sumber energi untuk dapat menyalakan mesinnya, yaitu bensin atau solar. Lalu, apakah yang dimaksud dengan energi? Nah, energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja atau melakukan suatu perubahan. Dalam sistem internasional, energi memiliki satuan Joule atau disingkat dengan J besar. Energi ada beberapa bentuk, yaitu ada energi potensial, energi kinetik, energi kimia, energi listrik, dan yang lain-lain. Energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh suatu materi karena lokasi atau tempatnya. Dalam gerak, energi potensial dibedakan menjadi energi potensial gravitasi dan energi potensial elastis atau pegas. Energi potensial gravitasi merupakan energi yang dimiliki oleh benda karena kedudukannya di suatu tempat. Misalnya, buku yang diletakkan di atas meja. Nah, berarti benda tersebut memiliki energi potensial gravitasi. Jika dilepaskan dari ketinggian, benda akan jatuh ke permukaan bumi karena adanya pengaruh gaya gravitasi bumi. Oleh karena itu, benda yang berada di ketinggian tertentu memiliki energi yang tersimpan berupa energi potensial gravitasi. Nah, contohnya seperti juga buah yang jatuh dari atas pohon. Energi potensial memiliki rumus yaitu EP sama dengan M kali G kali H, di mana EP-nya itu adalah energi potensial satuannya Joule, M adalah massa benda satuannya kilogram, G adalah percepatan gravitasi satuannya meter per second persegi, dan H adalah tinggi benda atau ketinggian benda tersebut satuannya meter. Nah, contohnya bisa kalian perhatikan di sini adalah buah pepaya bermassa 0,5 kg tergantung pada tangkainya yang berada pada ketinggian 2 meter dari atas tanah. Jika percepatan gravitasi bumi adalah 10 meter per second persegi, tentukanlah besar energi potensial yang dimiliki oleh buah pepaya tadi. Nah, maka pembahasannya di sini adalah dapat diketahui massanya atau M-nya adalah 0,5 kg. Sedangkan G-nya atau gravitasinya adalah 10 dan H-nya atau ketinggiannya adalah 2 meter. Maka untuk mencari energi potensialnya adalah EP sama dengan M kali G kali H, di mana EP-nya sama dengan 0,5 dikali 10 dikali 2. Maka hasilnya adalah EP sama dengan 10 Joule.
Energi potensial elastisitas ialah energi yang tersimpan pada benda yang sedang diregangkan. Contoh energi potensial ini adalah busur panah. Pada saat busur panah ditarik, maka busur tersebut memiliki energi potensial elastis. Energi ini tersimpan dalam busur yang ditarik tersebut dan akan diubah menjadi energi lain atau energi gerak ketika tarikan dilepaskan. Nah, energi kimia adalah energi yang paling dibutuhkan oleh makhluk hidup dalam bentuk kimiawi. Energi mampu disimpan lebih lama. Energi kimia tersimpan dalam bahan makanan. Dalam metabolisme sel, ATP adalah salah satu bentuk energi kimia yang paling berguna dan penting untuk manusia. Energi kimia juga tersimpan dalam bahan bakar yang sering kita gunakan seperti bensin dan minyak tanah. Energi listrik ya energi yang dimiliki muatan listrik dan arus listrik. Energi listrik merupakan energi yang saat ini paling banyak digunakan dan dianggap penting oleh penduduk dunia. Energi ini muncul karena adanya perubahan muatan antara dua buah titik penghantar. Energi listrik dihasilkan oleh pembangkit tenaga listrik. Energi ini mampu diperoleh dari perubahan berbagai sumber energi seperti air, angin, panas, cahaya, dan bahan bakar fosil atau kimiawi. Energi kinetik adalah bentuk energi ketika suatu materi berpindah atau bergerak. Nah, untuk lebih mudahnya, untuk kalian memahami perbedaan energi potensial dan energi kinetik, maka bisa kalian perhatikan pada gambar anak-anak yang sedang bermain perosotan. Anak-anak di area bermain ini memiliki lebih banyak energi potensial pada saat berada di puncak perosotan atau berada di atas. Nah, dibandingkan ketika berada pada dasar perosotan, ketika anak yang di atas sudah meluncur ke bawah, berarti kan anak tersebut sudah berpindah tempat dari atas ke bawah. Nah, energi kinetik akan diubah menjadi energi potensial atau energi yang tersimpan ketika menaiki perosotan itu. Energi potensial diubah menjadi energi kinetik selama meluncur turun. Energi kinetik itu sendiri memiliki rumus yaitu EK sama dengan setengah kali M kali V kuadrat, di mana EK-nya adalah energi kinetik satuannya Joule, M adalah massa benda satuannya kilogram, dan V adalah kecepatan gerak benda satuannya meter per second. Nah, di sini contohnya adalah sebuah sepeda yang massanya 40 kg bergerak dengan kecepatan 10 meter per second. Tentukan besar energi kinetik sepeda tersebut. Maka dapat diketahui M-nya adalah atau massa bendanya adalah 40 kg. Sedangkan V-nya atau kecepatan benda tersebut yaitu 10 meter per second. Maka jika dimasukkan ke dalam rumus, jadi EK sama dengan setengah kali M kali V kuadrat. Maka EK sama dengan setengah kali M-nya tadi adalah 40 dikali V, di mana tadi adalah 10, tetapi V-nya ini harus dikuadratkan dulu, berarti 10 pangkat 2. Maka hasilnya EK sama dengan 2000 Joule. Hukum kekekalan energi. Hukum kekekalan energi berbunyi energi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan. Namun, ia dapat berubah dari satu bentuk energi ke bentuk energi yang lain. Contohnya, bisa kalian perhatikan pada gambar di situ ada setrika listrik. Maka, yang terjadi adalah pada setrika listrik itu perubahan energi listrik menjadi energi panas. Pada gambar yang kedua, di situ ada gambar
kipas angin, maka perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Kalian telah mendefinisikan konsep energi beserta jenis-jenisnya. Lalu, dari manakah energi-energi itu berasal? Sesuatu yang dapat menghasilkan energi disebut dengan sumber energi. Di alam ini banyak terkandung energi. Namun, secara garis besar, sumber energi dibedakan menjadi dua, yaitu sumber energi yang tak dapat diperbarui dan sumber energi yang dapat diperbarui. Nah, yang akan kita bahas pertama adalah sumber energi tak terbarukan. Energi tak dapat diperbarui adalah energi yang diperoleh dari sumber daya alam yang waktu pembentukannya sampai jutaan tahun. Dikatakan tak dapat diperbarui karena jika sejumlah sumbernya dieksploitasikan, maka untuk mengganti sumber sejenis dengan jumlah sama, baru mungkin atau belum pasti akan terjadi jutaan tahun yang akan datang. Hal ini karena di samping waktu terbentuknya yang sangat lama, cara terbentuknya lingkungan tempat terkumpulkan bahan dasar sumber energi ini pun tergantung dari proses dan keadaan geologis saat itu. Nah, contohnya adalah minyak bumi, gas, dan batu bara merupakan bahan bakar fosil yang berasal dari tumbuhan dan hewan-hewan yang terkubur jutaan tahun di dalam bumi. Lalu ada energi nuklir, yaitu energi potensial yang terdapat pada partikel di dalam nukleus atom. Sumber energi terbarukan. Energi yang dapat diperbarui adalah sumber energi yang dapat dengan cepat dipulihkan atau dikembalikan secara alami dan prosesnya berkelanjutan. Sumber energi yang dapat diperbarui merupakan energi yang berkelanjutan dan tersedia di alam dengan mudah. Sumber energi ini meliputi energi panas bumi, energi surya, energi angin, energi air, dan biomasa. Contoh sumber energi terbarukan yang pertama adalah energi matahari. Energi surya atau energi matahari adalah energi yang didapat dengan mengubah energi panas surya matahari melalui peralatan tertentu menjadi energi dalam bentuk lain. Contoh yang kedua adalah pembangkit listrik tenaga air. Pembangkit listrik tenaga air atau PLTA adalah pembangkit yang mengandalkan energi potensial dan kinetik dari air untuk menghasilkan energi listrik. Energi listrik yang dibangkitkan ini disebut hidroelektrik. Contoh yang ketiga adalah energi angin. Energi angin memanfaatkan tenaga angin dengan menggunakan kincir angin untuk diubah menjadi energi listrik atau bentuk energi lainnya. Umumnya digunakan dalam ladang angin dalam skala besar untuk menyediakan listrik di lokasi yang terisolir. Nah, contoh yang keempat adalah energi tidal. Energi tidal merupakan energi yang memanfaatkan pasang surutnya air yang sering disebut juga sebagai energi pasang surut. Jika dibandingkan dengan energi angin dan energi matahari, energi tidal memiliki sejumlah keunggulan. Makanan sebagai sumber energi. Jadi, makanan yang kalian konsumsi sehari-hari itu merupakan sumber energi untuk tubuh kalian. Nah, energi ini dapat kalian gunakan untuk berolahraga. Jadi, misalnya kalau kalian tidak makan terlebih dahulu sebelum berolahraga, maka hasilnya badan kalian akan terasa lemas dan tidak bersemangat untuk berolahraga. Selanjutnya, energi ini pun juga bisa kalian gunakan untuk berpikir pada saat kalian belajar. Nah, kalau kalian tidak makan dulu sebelum belajar, maka kalian akan merasa lapar. Nah, dari lapar itu, maka kalian tidak akan konsentrasi belajarnya. Selanjutnya, kalian juga bisa memanfaatkan energi ini untuk melakukan aktivitas yang lainnya, seperti kalau pada gambar itu bermain game.
Zat makanan yang berperan sebagai sumber energi adalah yang pertama karbohidrat. Karbohidrat merupakan senyawa kimia yang tersusun atas unsur-unsur karbon. Bahan makanan yang banyak mengandung karbohidrat itu misalnya beras, jagung, kentang, gandum, umbi-umbian, itu misalnya seperti ubi, dan buah-buahan yang rasanya manis. Yang kedua adalah protein. Protein merupakan senyawa kimia yang mengandung unsur C, H, O, dan N, kadang juga mengandung unsur P dan S. Bahan makanan yang mengandung banyak protein antara lain adalah ada protein hewani yang berasal dari daging, ikan, telur, susu, dan keju. Sedangkan protein nabati berasal dari kacang-kacangan, tahu, tempe, dan gandum. Sumber energi yang ketiga adalah lemak. Lemak merupakan senyawa kimia yang mengandung unsur C, H, dan O. Peran lemak untuk menyediakan energi sebesar 9 kalori per gram, melarutkan vitamin A, D, E, dan K, dan menyediakan asam lemak esensial bagi tubuh manusia. Bahan makanan yang mengandung banyak lemak antara lain adalah lemak hewani, contohnya keju, susu, daging, kuning telur, daging sapi, daging kambing, daging ayam, dan daging bebek. Dan yang kedua, lemak nabati, contohnya kelapa, kemiri, kacang-kacangan, dan buah avokat. Transformasi energi dalam sel terjadi dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, transportasi energi oleh klorofil. Klorofil adalah zat hijau daun yang terdapat dalam organel sel tumbuhan yang disebut kloroplas. Klorofil berfungsi dalam fotosintesis. Energi radiasi sinar matahari yang ditangkap oleh klorofil berfungsi melancarkan proses fotosintesis. Proses tersebut digunakan untuk mereaksikan karbon dioksida dan H2O menjadi glukosa. Selain menjadi energi kimia dalam bentuk glukosa, hasil reaksinya menghasilkan oksigen yang dapat digunakan oleh tumbuhan untuk beraktivitas, seperti tumbuh, berkembang, dan bernafas. Yang kedua, transformasi energi oleh mitokondria. Mitokondria adalah organel yang terdapat di dalam sel, yang memiliki peran dalam respirasi sel. Di dalam mitokondria, energi kimia digunakan untuk mengubah karbohidrat, protein, dan lemak. Mitokondria banyak terdapat pada sel otot makhluk hidup dan sel saraf. Metabolisme sel. Metabolisme adalah proses-proses kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Contohnya seperti pada proses fotosintesis. Pada proses fotosintesis yang terjadi di dalam daun, terjadi reaksi kimia antara senyawa air, H2O, dan karbon dioksida atau CO2, dibantu oleh cahaya matahari yang diserap oleh klorofil menghasilkan oksigen atau O2 dan senyawa glukosa, C6H12O6. Glukosa adalah makanan bagi tumbuhan. Oksigen yang dihasilkan pada proses fotosintesis sangat dibutuhkan oleh manusia dan hewan. Yang kedua adalah respirasi. Respirasi ialah suatu proses pembebasan energi yang tersimpan dalam zat sumber energi melalui proses kimia dengan menggunakan oksigen. Pencernaan karbohidrat dalam tubuh. Karbohidrat setelah dicerna di usus akan diserap oleh dinding usus halus dalam bentuk monosakarida. Monosakarida dibawa oleh aliran air sebagian besar menuju hati dan sebagian lainnya dibawa ke sel jaringan tertentu dan mengalami proses metabolisme lebih lanjut. Di dalam hati, monosakarida mengalami proses sintesis menghasilkan glikogen, dioksidasi menjadi CO2 dan H2O,
atau dilepaskan untuk dibawa oleh aliran darah ke bagian tubuh yang memerlukan. Hati dapat mengatur kadar glukosa dalam darah atas bantuan hormon insulin yang dikeluarkan oleh kelenjar pankreas. Kenaikan proses pencernaan dan penyerapan karbohidrat menyebabkan glukosa dalam darah meningkat, sehingga sintesis glikogen dari glukosa oleh hati akan naik. Sebaliknya, jika banyak kegiatan, maka banyak energi yang digunakan untuk kontraksi otot, sehingga kadar glukosa dalam darah menurun. Dalam hal ini, glikogen akan diuraikan menjadi glukosa yang selanjutnya mengalami katabolisme menghasilkan energi dalam bentuk energi kimia. Pencernaan protein dalam tubuh. Di dalam tubuh, protein diubah menjadi asam amino oleh beberapa reaksi hidrolisis serta enzim-enzim yang bersangkutan. Enzim-enzim yang bekerja pada proses hidrolisis protein antara lain pepsin, tripsin, kemotripsin, karboksi, peptidase, dan aminopeptidase. Protein yang telah dipecah menjadi asam amino kemudian diabsorpsi melalui dinding usus halus dan sampai ke pembuluh darah. Setelah diabsorpsi dan masuk ke dalam pembuluh darah, asam amino tersebut sebagian besar langsung digunakan oleh jaringan. Sebagian lain mengalami proses pelepasan gugus amin atau gugus yang mengandung N di hati. Proses pelepasan gugus amin ini dikenal dengan deaminasi protein. Protein tidak dapat disimpan di dalam tubuh, sehingga kelebihan protein akan segera dibuang atau diubah menjadi zat lain. Zat sisa hasil penguraian protein yang mengandung nitrogen akan dibuang bersama air seni dan zat sisa yang tidak mengandung nitrogen akan diubah menjadi karbohidrat dan lemak. Akibat kekurangan protein. Kekurangan protein pun tidak baik bagi tubuh. Gangguan kekurangan protein biasanya terjadi bersamaan dengan kekurangan karbohidrat. Gangguan tersebut dinamakan busung lapar atau hunger oedema. Ada dua bentuk busung, yaitu yang pertama kwashiorkor, itu pada gambar yang A, itu perutnya membuncit. Dan bentuk yang kedua adalah marasmus pada gambar yang B. Pencernaan lemak dalam tubuh. Di dalam tubuh, lemak mengalami metabolisme. Lemak akan dihidrolisis menjadi asam lemak dan gliserol dengan bantuan enzim lipase. Proses ini berlangsung dalam saluran pencernaan. Sebelum diserap usus, asam lemak akan bereaksi dengan garam empedu membentuk senyawa seperti sabun. Selanjutnya, senyawa tersebut akan diserap jonjot usus dan akan terurai menjadi asam lemak dan garam empedu. Asam lemak tersebut akan bereaksi dengan gliserol membentuk lemak. Kemudian diangkut oleh pembuluh getah bening usus menuju pembuluh getah bening dada kiri. Selanjutnya ke pembuluh balik bawah selangkah kiri. Lemak dikirim dari tempat penimbunannya ke hati dalam bentuk lecitin untuk dihidrolisis menjadi asam lemak dan gliserol. Selanjutnya, gliserol akan diubah menjadi gula otot atau glikogen. Asam lemak akan diubah menjadi asetil koenzim. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan pada pembelajaran hari ini. Semoga kalian paham ya apa yang Ibu sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.